I've just spent £300 on this. It's a Proton Impian. Masa kita sudah 78 tahun merdeka, nggak ada mobil buatan Indonesia. Malaysia 1/10 kita berani bikin mobil Proton. มาเลเซียก็ถือว่าเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวทีเดียวครับถ้าเราดูเฉพาะตัวเม็ดเงินที่บรรดา Big Tech Company ที่จากต่างประเทศ Anda dengar? Dia kata Thailand cuba untuk menjadi seperti itu. Tapi kalau tengok pesaing mereka dalam menarik dana asing, Malaysia dikira sebagai pesaing yang menakutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video Presiden baru Indonesia, geng, mengatakan bahwasannya Malaysia sangat berani membuat produk sendiri, yaitu buatan Malaysia sendiri, yaitu adalah mobil Proton, geng. Sedangkan Indonesia, geng, ya, kita sudah merdeka 78 tahun di atas duluan Indonesia daripada Malaysia, tapi tidak bisa membuat produk mobil sendiri, geng. Kayak gitu, geng. Contohnya seperti Korea dan lain sebagainya. Kenapa Indonesia tidak bisa? Sepatutnya kita juga harus mencontoh negara Malaysia. Mayoritas orang Malaysia itu, geng, sangat cinta produk buatan negaranya sendiri, geng. Kayak gitu ya, geng. Ya, nanti cuma Proton, Mas, cuma gini. Waduh, kalian tidak pernah lupa Proton aslinya seperti apa, geng. Sama saja, geng. Proton dengan apa yang terkenal Mercedes dan lain sebagainya, Honda, itu sama saja nikmatnya dan kuat banget, geng, kayak gitu ya, yang seperti kereta kebal. Oke, geng, nggak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Namun jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. I've just spent £300 on this. It's a Proton Impian. And if you're sat there saying, I've never heard of one, well, I don't blame you, because they weren't that popular. However, in Malaysia, where they hail from, they're known as the Wajah, which means strong as steel. This one is powered by a 1.6-litre petrol engine. In fact, actually, it's a Mitsubishi Orion engine underneath. They also, for a time, had a 1.8 Renault variant, and then Proton's own 1.6 Campro, which was developed in-house. This one's covered less than 20,000 miles from new, and I've just bought it from the original owner. Being the GLS variant, that was the bottom spec that you could buy. The interior actually is quite a nice place to be. There is a full video coming to the channel very soon. I've just paid £100 for this 1996 Proton Saga Iswara. And miraculously, unlike the last one I bought, it's got an engine. This multi-point injection Mitsubishi 1.5 petrol 12-valve beast of an engine. These really are bulletproof. And unlike the last one, it's also got a 5-speed manual gearbox. And being the later SL edition, it's actually got its own Proton-branded sunroof with sun visors and quite possibly the longest opening of any sunroof ever. Inside, well, it's certainly seen better days and has had a few parts taken off it. It's covered just over 87,500 miles from new. Sadly, the tin worm has started to eat all the wheel arches, all the sills, and very much so the bonnet. It's far too rusty to be an economical or viable repair for me. So, what's the plan with it? Well, I'm going to be stripping it for spares, and it's going to get sent round a racetrack.
Korea proteksionis 25 tahun. Tidak izinkan rakyat Korea beli mobil asing. Oke lah, kita kan bangsa yang baik. Tapi masa kita sudah 78 tahun merdeka, nggak ada mobil buatan Indonesia. Malaysia 1/10 kita berani bikin mobil Proton. Jadi ini kembali lagi will. Jadi saudara-saudara, benar, mari kita merdeka bersama-sama. Mari kita berpihak kepada rakyat kita sendiri. Masa tidak ada insinyur Indonesia yang bisa bikin mobil? Ternyata ada. Ternyata ada. Saya menemukan ada profesor Indonesia lulusan MIT. Hari pertama dia lulus dari MIT, direkrut oleh General Motor. Dia kerja di General Motor kalau nggak salah 13 tahun atau 15 tahun. Saya dengar ada orang itu, saya dengar bahwa dia sudah kembali ke Indonesia. Saya tarik dia, Profesor, daripada Anda hanya ngajar di ITB sangat penting, tapi Anda tetap ngajar di ITB, tapi Anda jadi direktur produksi teknologi di Pindad, dan itu hasilnya adalah mobil buatan Indonesia. Nah, geng, buatan Proton ini, geng, sudah famous ataupun sudah viral itu tahun 90-an di UK, geng. Dan sampai sekarang masih dijaga ataupun masih dipakai, geng. Dan ikinya pernah lihat juga video-video reactionan juga atau video-video seliweran juga di VIP ikinya ya, geng ya. Itu polis di UK itu menggunakan Proton Saga untuk beronda, geng. Nah, power tak power, koya tak koya netizen kita. Oh, jangan kayak gitu ya, geng ya. Dan ternyata Pak Prabowo ini, geng, ingin negara Indonesia tuh seperti negara Malaysia juga, geng, yang memiliki produk mobil sendiri, geng. Nah, ternyata Indonesia juga memiliki seorang profesor pembuatan mobil, geng. Nah, semoga-moga ke depannya ataupun pemimpin baru Indonesia ini, geng, bisa mewujudkan rakyat Indonesia ataupun kesejahteraan rakyat kita Indonesia, dan silaturahmi antara Indonesia dan Malaysia semoga berjalan ya, geng ya, kayak gitu ya, geng ya. Semoga profesor itu mau mendirikan pabrik mobil sendiri buatan Indonesia seperti negara Malaysia, geng. Oke, geng, ikinya akan ngereaction satu video lagi ya, geng ya. Media Thailand dan Indonesia puji Malaysia, naratif ekonomi madani berjaya tarik pelaburan. Nah, kalau ini juga sempat viral ya, geng ya. Gimana gak Malaysia mau mendeklarasikan 2025 untuk menjadi negara maju? Karena pelaburan sudah banyak masuk ke Malaysia, geng. Ke Indonesia seharusnya bisa juga dong kan, geng. Jom kita simak bersama-sama. มาเลเซียก็ถือว่าเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวทีเดียวครับ Sejak kebelakangan ini, nilai ringgit Malaysia nampaknya makin naik ke tahap yang sihat. Semalam, ringgit terus mengukuh berbanding dolar AS masa akhir urus niaga. Perkembangan ini semestinya bagi keyakinan pada pelabur luar untuk masuk sekaligus bantu ekonomi negara kita berkembang dengan lebih pesat. Apa yang menarik, prestasi ekonomi Malaysia ni turut jadi bualan hangat negara jiran kita, Thailand. Pengacaranya siap sebut yang Malaysia pesaing yang menakutkan dalam persaingan menarik dana asing. กลางด้านนี้ด้วยกันทั้งสิ้นเพราะว่ามันหมายความถึงเม็ดเงินจำนวนมหาศาลที่บริษัท Giant Tech จากต่างชาติจะนำเข้ามาลงทุนในประเทศของตัวเองนะครับอย่างเช่นไทยครับเราพยายามจะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าไปดูคู่แข่งของเราในเชิงของการดึงดูดเม็ดเงินจากต่างชาติมาเลเซียก็ถือว่าเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวทีเดียวครับถ้าเราดูเฉพาะตัวเม็ดเงินที่บรรดา Big Tech Company ที่จากต่างประเทศประกาศจะลงทุน Data Center ในมาเลเซีย Anda dengar? Dia kata Thailand cuba untuk menjadi seperti itu. Tapi kalau tengok pesaing mereka dalam menarik dana asing, Malaysia dikira sebagai pesaing yang menakutkan. Tambahnya lagi, syarikat-syarikat teknologi besar dari luar negara lebih berminat melabuh dalam pakalan data di Malaysia berbanding Thailand. Contohnya, Google, AWS dan Microsoft melabuh sekitar 1.7 juta ringgit hingga 43 juta ringgit di Malaysia. Kalaulah kita nak bandingkan dengan Thailand, pelaburan tu cuma antara 862 ribu ringgit hingga 25 juta ringgit saja. Malah, kalau kita tengok ruangan komen dalam video tu, ramai netizen yang setuju
setuju dengan apa yang dikatakan oleh pengacara tersebut. Ada yang puji kerajaan sebab berjaya naikkan semula nilai ringgit di peringkat dunia. 33 bulan dulu, ringgit tak laku langsung, macam sampah je orang tengok. Hebat PMX. Ada juga yang cakap, bangga jadi rakyat Malaysia, berita kita keluar di mana-mana negara. Dan Malaysia memang hebat. Bukan setakat itu je, media Indonesia juga panggil Malaysia sebagai harta karun dalam dunia teknologi. Kalaulah korang nak tahu, dalam beberapa tahun kebelakangan ini, Malaysia sebenarnya dah berjaya tarik banyak pelaburan dari syarikat-syarikat teknologi besar yang berlumba-lumba nak bina pusat data dan teknologi kecerdasan buatan AI. Menurut laporan PNS Intelligence, sektor ini dijangka berkembang pesat dan mungkin cecah 2.94 trilion menjelang tahun 2030. Antara syarikat besar yang datang ke Malaysia termasuklah ByteDance yang melabur sebanyak 10 bilion ringgit, Google dengan 2 bilion US dolar dan Microsoft yang beli 49 hektar tanah di Johor dengan harga 2.2 bilion US dolar. Tak ketinggalan, Oracle yang umumkan pelaburan 6.5 bilion US dolar di Malaysia. Ini semua membuktikan betapa Malaysia menjadi negara yang semakin kompetitif dan jadi pilihan utama pelabur teknologi digital. Ketika media antarabangsa menggelar Malaysia sebagai pesaing yang menakutkan dan ada harta karun dalam data center dan buatan AI. Ya, Malaysia memang buat negara ASEAN jadi negara pesaing yang sangat menakutkan ya geng ya. Jangankan Thailand, Indonesia, Singapura, Brunei, Vietnam, Kamboja dan juga Filipina pastinya menakutkan ya geng ya. Karena apa? Ya tahu sendiri ya geng ya. 1 tahun ini banyak pelabur-pelabur asing itu yang berinvestasi ke negara Malaysia. Wah. Jadi makin banyak nih peluang peluang pekerjaan yang berada di Malaysia. Coba kita bersyukur ataupun kita berangai-angai supaya pelabur-pelabur itu coba masuk ke Indonesia. Pastinya peluang pekerjaan banyak juga tuh di Indonesia. Tidak ada penyekakan pekerja, tak ada orang-orang di PHK, orang-orang tidak susah cari pekerjaan, tapi meskipun banyak seperti itu tetap susah juga ya geng ya, karena tahu sendiri kalau di negara kita tercinta NKRI harga mati, kalau mau masuk seperti itu pastinya ada uang pelicinnya juga ya geng ya, itu tidak perlu dipungkiri, itu sudah banyak di media sosial orang yang mengajukan pelamaran di Indonesia banyak mengakuinya geng. Dan selamat kepada Tahnia yang ditakuti oleh negara jiran-jiran mereka, geng. Pesaingnya, geng. Kayak gitu. Nah, apa pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, geng. Mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dan semoga kalian terhibur. Tonton video Iki dan channel-channelnya sampai akhir biar kalian paham apa artinya konten-konten Iki. Dan biasanya Iki akan menjelaskan di akhir video, bukan di depan video. Kalau di depan video, kalian tidak akan paham. Kayak gitu ya, geng ya. So, apa-apa benda, silahkan komen di bawah. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye-bye.